saya yang berada di monumen monumen bom ya, bom. Orang menyebutnya di sini adalah monumen trek bom ya. Trek bom itu berasal dari kata bom tarik ya, karena dulu bom ini diledakkan dengan cara ditarik ya. Jadi ini berada di Banjarnegara, Jawa Tengah ya, tepatnya di Desa Danaraja. Maksudnya Kabupaten Danaraja, Kabupaten Banjarnegara ya. Jadi kisahnya pada tahun 1946 akhir sekitar bulan Desember ini bom ini diledakkan ya. Jadi setelah Indonesia merdeka itu ada perjanjian Renville sehingga menyebabkan Kabupaten Banjarnegara ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah Republik Indonesia dan wilayah Belanda. Batasnya itu ada di Jembatan Johor yang di Kecamatan Bawang itu ya. Jadi yang sebelah timur Jembatan Johor Bawang itu masuk wilayah Republik Indonesia, sedangkan yang sebelah barat Jembatan Johor Bawang nyampe Klampok itu masuk wilayah Belanda. Nah, akhirnya terjadilah perlawanan ya dari Laskar Pejuang dan Pemuda Pejuang yang bekerja sama dengan Tentara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Yasir Hadibroto pada waktu itu ya. Akhirnya memutuskan bahwa untuk melakukan kalau dilakukan perang secara gerilya terhadap Belanda yang berada di wilayah Klampok atau Banjarnegara sebelah barat itu kurang efektif. Akhirnya disepakati untuk menggunakan bom ya. Bom ini dulu beratnya 50 kilo ya, jadi dipikul dari wilayah Republik Indonesia di Banjarnegara sana itu dipikul ke arah barat ya. Tapi untuk menghindari mata-mata Belanda ini dipikulnya malam hari ya oleh Laskar Pejuang dan Pemuda Pejuang yang berada di daerah Danaraja dan sekitarnya sini ya. Nah, karena dulu itu markas tentara Belanda itu ada di daerah Klampok itu ya, yang dulu bekas pabrik tebu lah, yang sekarang jadi BLK Klampok itu dulu adalah markas tentara Belanda di situ ya. Jadi kalau tiap hari biasanya tentara Belanda itu mengadakan patroli nyampe ke perbatasan Bawang sana. Nah, setelah tentara Belanda pulang, iring-iringan tank itu ada di depan, terus di belakang ada truk yang jumlah tentaranya banyak. Baru bom yang sudah disiapkan yang diikat dengan kabel sepanjang 200 meter itu ditarik, akhirnya bomnya meledak dan tentara Belanda yang ada di truk mati semua ya. Tapi sebelum bom ini diledakkan, warga di sekitar sini, di sekitar Danaraja dan sekitarnya itu sudah diungsikan oleh para pejuang ya. Jadi di sini ini Jadi ini adalah monumen bom ini adalah sebagai bukti perlawanan ya. Ini ya tulisannya nih. Monumen trek bom Kalimendong, Desa Danaraja, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Itu trek bom itu berasal dari kata tarik ya. Jadi bom ini bom yang ditarik, karena ditarik secara cepat maka orang-orang menyebutnya bom trek. Itu berasal dari kata bom tarik ya. Ini monumennya cukup lebar ya. Ini mungkin ada berapa meter tuh? Mungkin ada sekitar 6 kali 6 meter nih ya. Itu bomnya. Bom beratnya 50 kilo ya. Itu ada bendera merah putih juga ini ya. Jadi ini tempatnya persis di pinggir jalan raya ya. Terus ini dulu sebenarnya ini jalur rel kereta api ya. Jadi teman-teman nih. Jadi emang sengaja di jalur kereta api. Jadi posisi bomnya itu di jalur rel kereta api. Jadi daerah sini ini dulu adalah setelah Indonesia merdeka adalah masuk wilayah Belanda ya. Jadi Banjarnegara ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah Belanda dari sebelah Johor
jembatan Jowo, Bawang, nyampe ke situ Kelampok itu ya. Terus yang Banjarnegara yang ke kota sana itu masuk wilayah Indonesia Serikat. Jadi bom ini sebagai bukti ya bahwa waktu itu para pemuda pejuang dan laskar pejuang melakukan perlawanan ya, melakukan perlawanan. Nggak banyak yang menjadi korban ya. Ini tubuhnya mungkin sekitar ada 3 meter ya tinggi ininya ya, ya. Ini lokasinya persis di pinggir jalan raya. Jadi markas Belanda itu yang dulu itu jadi pabrik gula, yang sekarang jadi PLK Kelampok itu adalah markas tentara Belanda yang ada di situ ya. Sekarang untuk bangunan yang bekas markas Belanda itu masih, tapi sekarang udah jadi apa itu, ada pabrik semen, gudang semen, sama buat tempat balai latihan kerja ini ya. Luar biasa ya teman-teman, nih sejarah perlawanan para pemuda pejuang, laskar pejuang, dan juga tentara Republik pada waktu dulu, waktu Indonesia merdeka namanya Republik Indonesia Serikat ya, atau RIS ya. Cukup luas ya soalnya ini. Dulu bom ini tuh diledakkan pagi hari ya, jadi tentara Belanda itu berpatroli lewat jalan raya nyampe ke batas sana, batas dengan Republik Indonesia di Bawang, terus pulangnya. Jadi bomnya itu diledakkan setelah pulang. Setelah pulang itu tentara Belanda iring-iringan tanknya itu ada di depan, terus yang di belakang adalah truk yang mengangkut personil militer Belanda. Nah itu yang diledakkan. Jadi tanknya itu malah pergi karena mungkin takut ya, karena mungkin tank nggak dihancurkan karena mungkin personilnya cuma sedikit ya, sedangkan yang di truk itu yang paling banyak. Konon itu hampir semua tentara Belanda yang ada di situ itu meninggal semua karena bom itu ya, bom kekuatan 50 kilo. Tapi untuk warga yang di sini udah diungsikan dulu ya, jadi tidak terjadi korban jadi apa dari warga. Tapi konon yang pemimpin apa ya, pemuda pergerakan sini, istrinya ada yang ditawan Belanda karena ada pengkhianat ya. Akhirnya pengkhianatnya bisa ditangkap oleh para pemuda pejuang dan tentara Republik Indonesia. Itulah pengkhianat, itulah yang kadang menghancurkan semuanya ya teman-teman. Kita mau kirim doa ya buat pejuang-pejuang yang gugur di daerah sini ya. Kita kirim doa buat mereka yang telah gugur membela negara ini. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Salam damai negeriku. Salam jaya Indonesia. Terima kasih. Wassalam. Sekarang kita mau lanjutkan pulang ya, ke sepeda motor saya. Ini jalur keretanya di sini.